Semangat pagi di hari Sabtu akhir pekan tanggal 20 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada saat ada dua pihak atau dua orang mengadakan perjanjian, baik secara tertulis atau sesuatu yang telah disepakati bersama. Namun ternyata pada saat pelaksanaannya ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut atau mengingkari kesanggupannya sendiri. Hal semacam ini disebut anirno potro dalam ungkapan Jawa. Anggota keluarga Allah, perilaku anirno potro memang termasuk perilaku yang tidak terpuji. Segala sesuatu yang sudah disepakati bersama, apalagi ada bukti tertulis, sebaiknya dipenuhi dan ditepati pewujudannya. Selama masih bisa dipenuhi, setiap pihak yang melakukan perjanjian harus kesatria menepati janji walaupun mungkin tidak mudah. Anggota keluarga Allah, Daud, salah satu tokoh Alkitab, pernah mengingat kembali perjanjiannya dengan Tuhan dan kemudian berupaya untuk memenuhi tanggung jawab kesanggupannya. Hal ini pernah dicatat di dalam Mazmur yang diungkapkannya. Leksionari bacaan tanggapan hari ini memberikan catatan kepada kita. Mazmur pasal ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat 10 memberikan kesaksian yang demikian. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Demikian kesaksian Mazmur hari ini. Anggota keluarga Allah, setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan di dalam kehidupannya. Demikian juga Daud, hamba Allah. Dia juga mengalami permasalahan di dalam kehidupan. Malah masalah yang sedang ia alami, yang dialami oleh Daud, lebih berat dan lebih pelik daripada masalah yang seringkali dialami oleh umumnya manusia seperti kita para anggota keluarga Allah. Namun dalam permasalahan yang sedang dihadapinya, Daud justru menentukan sikapnya yang kesatria. Daud mengingat perjanjiannya dengan Tuhan dan berupaya untuk memenuhi tanggung jawab kesanggupannya. Tanggung jawab tersebut adalah sesuatu yang telah disanggupinya di dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuatnya dengan Tuhan. Anggota keluarga Allah, Mazmur hari ini, Mazmur 25, merupakan doa Daud saat menghadapi permasalahan yang berat. Doa adalah sarana berkomunikasi yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Anggota keluarga Allah, kebanyakan orang yang sedang menghadapi masalah dan mencoba berkomunikasi dengan pihak lain yang masih terikat perjanjian, biasanya isi komunikasi adalah permohonan atau permintaan atau keinginan untuk merubah kesanggupan yang pernah dibuatnya dahulu. Paling tidak ada pengurangan, ada supaya dapat belas kasihan dari yang diajak komunikasi. Namun Daud justru di dalam berkomunikasi dengan Tuhan, ia semakin mewujudkan kesanggupannya di hadapan Tuhan sebagai pihak yang telah mengikat perjanjian dengan Tuhan Sang Khalik semesta. Daud mengawali ungkapan doa yang berisi penguatan kesanggupannya dengan ungkapan demikian. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Demikian kesaksian di dalam ayat 1 bagian B dan ayat 2 bagian A atau bagian depan. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Daud meyakini perjanjiannya dengan Tuhan adalah perjanjian yang baik dan tepat. Perjanjian itu berisi pada satu sisi Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pelindung, Allah yang akan menolong, Allah yang menjadi sumber rahmat, Allah yang menjadi sumber kehidupan penuh kasih karunia dengan setia. Adapun pada sisi lain, pada pihak Daud menyanggupi tanggung jawabnya untuk selalu hidup taat kepada Allah. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Daud meyakini bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah tidak pernah melupakan tanggung jawab kesanggupannya sebagai penguasa, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai sumber rahmat, sumber kehidupan, dan sumber kasih karunia
di dalam kehidupan Daud. Untuk itulah Daud meyakini dia tidak akan mendapat malu dari orang-orang yang mengancam dan memusuhinya. Keyakinan Daud dinyatakan dalam ayat yang ketiga demikian. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Itu yang menjadi isi keyakinan Daud tentang perjanjiannya dengan Tuhan. Dan Daud kemudian memutuskan, aku memperkuat kesanggupanku. Aku akan taat pada kehendak Allah saja. Maka di dalam doanya Daud justru semakin bersemangat dan berusaha untuk mewujudkan tanggung jawab kesanggupan tadi. Daud memohon agar Tuhan yang memberitahukan, yang menunjukkan jalan bagi dirinya. Daud memohon agar selalu dibawa dan diajarkan tentang kebenaran. Hal tersebut dinyatakannya karena Daud meyakini bahwa rahmat dan kasih setia Tuhan sudah ada sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala, dan akan tetap ada sepanjang zaman sampai kapanpun. Anggota keluarga Allah, Daud sadar sebagai pihak yang sedang mengadakan perjanjian atau ikatan perjanjian dengan Tuhan, sang penguasa kehidupan. Daud pernah mengingkari tanggung jawab kesanggupannya. Namun Daud kemudian meyakini bahwa Tuhan akan mengampuni saat ia mau mengakui dia pernah mengingkari kesanggupan tadi dan kemudian dia balik bertobat hanya kepada Tuhan. Ayat 7 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Anggota keluarga Allah, kita, saya, ibu bapak dan saudara semua sebagai anggota keluarga Allah, sebenarnya juga sudah dan sedang mengadakan ikatan perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan menjadi Allah kita, menjadi penguasa kita, pelindung kita, penolong kita, sumber rahmat dan sumber kasih, sumber kehidupan bagi kita semua. Kita, bagian dari anggota keluarga Allah, menyatakan diri dengan kesanggupan, aku mau taat pada kehendak Allah. Sama persis dengan Daud. Mari kita bersama belajar kepada Daud yang sanggup memperkuat tanggung jawab kesanggupannya, sekalipun sedang menghadapi permasalahan yang berat dan pelik. Apapun saat ini yang sedang kita hadapi, mungkin kita sedang mengalami permasalahan tentang sakit penyakit, mungkin kita sedang mengalami permasalahan tentang pergumulan keluarga, pergumulan saudara, pergumulan anak cucu. Mungkin kita mengalami permasalahan tentang keuangan. Mungkin kita mengalami permasalahan dengan bergumul tentang sesama yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Mungkin kita mengalami pergumulan tentang COVID dan dampaknya dan lain sebagainya. Mari bersama belajar kepada Daud. Sebagai anggota keluarga Allah, kita mestinya tidak mau menjadi Anerno Potro, berperilaku yang buruk tadi karena mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Dan sebagai anggota keluarga Allah, sebenarnya kita, saya, ibu bapak dan saudara akan dimampukan untuk selalu memperkuat, semakin memperkuat
tanggung jawab kesanggupan dan kita semakin mewujudkan kesanggupan kita sebagai anggota keluarga Allah menjalani kehendak Allah seperti Daud. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur karena melalui sabda hari ini kita boleh diingatkan, diberi rambu-rambu agar kita tidak terjatuh pada perilaku buruk, anirnopotro, karena kita mengingkari janji dan perjanjian kita dengan Allah. Sekalipun kita sadar bahwa kita manusia yang terbatas, kita pernah berbuat dosa, kita pernah mengingkari perjanjian kita dengan Allah. Namun kita boleh belajar kepada Daud agar selalu memantapkan keyakinan taat kepada Allah akan menemukan damai sejahtera sejati, dan kita yakin Tuhan melayakkan kita untuk seperti Daud. Dan hari ini kita akan menanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 350, "O berkati kami." O berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah sumber kehidupan, Allah yang boleh mengingatkan kami, menolong kami, memberikan rambu-rambu kepada kami agar kami tidak berperilaku buruk dengan mengingkari perjanjian dengan Engkau, di mana kami berjanji dengan kesanggupan hanya taat pada kehendak Allah, karena Engkau telah mewujudkan kasih kuasa, kesetiaan-Mu di dalam menolong, memberi berkat, memberi perlindungan, kasih karunia yang tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Kalaupun kami sadar akan keterbatasan, bahkan sadar mungkin di hari-hari yang kami lalui di masa lalu kami pernah jatuh dalam dosa dengan mengingkari perjanjian kami kepada Tuhan,
di mana kami tidak taat kepada Tuhan, Engkau menghapus dosa kami. Itu keyakinan kami seperti keyakinan Daud. Dan Engkau akan menolong kami ketika kami selalu memohon pertolongan, tuntunan, dan kami berada di jalan kebenaran-Mu. Tuhan memampukan dan melayakkan setiap kami anggota keluarga Allah. Perjalanan hidup kami hari ini, melalui kegiatan yang kami lakukan di bidang apapun, biarlah kasih setia-Mu yang tetap ada dalam kehidupan kami sebagai anggota keluarga Allah. Kami bagian anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun, tetap Tuhan mampukan, Tuhan layakkan untuk selalu mewujudkan kesetiaan taat kepada Allah, karena kami adalah orang-orang yang telah diberi kuasa, orang-orang yang telah diberi pengampunan dosa, orang-orang yang selalu merasakan limpahan kasih karunia yang tidak pernah berhenti. Mampukan juga kami sebagai anggota keluarga Allah menolong mengajak anak-anak kami di usia pendidikan mereka, sekalipun dalam suasana pandemi yang kadang juga merasa bosan, jengkel, jenuh, karena tidak pernah bertemu dengan teman, dengan siapapun, bahkan bertemu dengan saudara yang di lain tempat. Tuhan pun melayakkan anak-anak kami belajar bersama kami untuk meyakini kasih setia-Mu dengan kebaikan. Dengan demikian, mereka juga belajar untuk tidak mengingkari janji kesetiaan kepada Tuhan ketika kami para orang tua juga meneladankannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini, termasuk para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID. Biarlah kasih-Mu yang ada untuk semuanya. Allah kehidupan, memohonkan berkat kebijaksanaan dan pengayom bagi semua komponen bangsa dan negara ini. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kalau di akhir pekan saat ini, kami sebagai anggota keluarga Allah juga mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk datang di dalam ibadah esok minggu. Biarlah Tuhan yang tetap berkuasa, baik ibadah yang sudah kami lakukan secara onsite, tatap muka, ataupun ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di dalam bentuk virtual atau online. Karena penanganan pandemi COVID saat ini, biarlah kasih setia-Mu yang tetap ada. Kalaupun ada bagian-bagian pergumulan lain dari setiap anggota keluarga Allah, di mana hamba-Mu tidak mengetahui, kasih setia-Mu tetap ada bagi kehidupan mereka, mohon pertolongan dan mohon kebijaksanaan dari Tuhan saja. Itu doa-doa kami Tuhan, semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan memenuhi kesanggupan perjanjian kita dengan Allah. Kita akan selalu taat kepada Allah. Kita menurut pada pengajaran yang diberikan Daud dengan membawa berkat yang pernah diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.